أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna syafi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wa mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hadir, saudara-saudaraku yang saya cintai juga yang Allah muliakan, terima kasih saya ucapkan setinggi-tingginya atas kemampuan diri untuk bisa melaksanakan atau bisa sampai ke tempat yang kita sepakati untuk melaksanakan pengajian rutin yang diawali malam ini setelah Ramadan. Karena niscaya kemampuan itu berdasarkan atas keimanan, yakin bisanya sampai ke tempat ini tuh didorong oleh imannya masing-masing. Kemudian tak lupa juga karena ini momentumnya halal bihalal, secara pribadi dan keluarga saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin atas banyak tindakan dan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Semoga bersedia atau membukakan pintu maaf untuk saya, karena niscaya yang mulia adalah orang yang memaafkan, karena yang memaafkan itu berat. Kalau minta maaf itu semudah membalikan telapak tangan, tetapi memaafkan itu sungguh proses yang luar biasa beratnya. Harus menyingkirkan ego, harus menyingkirkan pola pikir yang kalau kata Wa tadi ibarat tanaman padi yang banyak rumputnya. Nah, seperti itu. Ya, saya doakan, saya mengharapkan untuk kemuliaan para saudaraku sekalian, semoga agar rahmat Allah itu turun dengan mudah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'in tabi'un, tugika hingga kita yang ada di makom mulia ini. Semoga juga kecipratan oleh rahmat dan salam. sempat
karena ditembak jadi nggak ada materi nih Pak Ustadz Usman. Ya itulah. Jadi tadi juga sempat dibahas oleh Pak Usman bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Ya, fitrah itu ibarat pelajarannya bisa kita lihat atau perhatikan ketika dua anak-anak yang berkelahi, yang ribut, yang berantem, yang dibully, itu hanya 1 jam 2 jam kemudian apalagi akur lagi. Itulah fitrah yang sejatinya. Sudahkah kita seperti itu? Masihkah kita seperti anak-anak itu atau bagaimana? Banyak rumput yang harus dibabat. Gitu. Jadi memaafkan itu lebih mulia dari minta maaf. Maafkan dululah saudara-saudara kita yang belum yang sempat menyakiti atau yang membuat kecewa atau apapun lah. Karena yakin ketidakmampuan kita untuk memaafkan itu lantaran banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak apa yang diserap atau banyak penjelasan yang baik dari luar maupun dari dalam. Ada gerentes-gerentes yang kacau. Gitu, ada kecewis-kecewis waswisufi sudurinas ke dalam dada itu. Udah dia kan begini gak usah dimau lah, urusan dia mau berkarat. Maaf sih bisa tapi agak dilupain. Gitu. Jadi yang namanya fitrah itu kita harus bisa mereset atau mengkalibrasi diri supaya kembali kepada angkanya itu, jarumnya itu menunjukkan kepada 0. Bahwa di dalam diri kita itu ada neraca-neraca, ada timbangan-timbangan yang merasa nggak adil diperlakukan oleh orang gitu kan, nggak adil kita diperlakukan nggak enak sama orang, agak gua maafin. Itu nggak, neraca itu nggak seimbang, nggak dari 0, angkanya mungkin dari 1, sehingga ketika ada persoalan jadi berat sebelah. Maka kita harus bisa mereset dengan kemarin Ramadan itu sebetulnya untuk mengkalibrasi diri, neraca di dalam diri kita supaya kembali kepada fitrah atau jarum timbangan itu ke titik 0. Bisa nggak kita kalau misalnya ke pasar, misalnya timbangan yang berat sebelah, bagaimana rasanya? Nah seperti itu. Harus kita bisa juga merasakan yang namanya tidak memaafkan orang lain itu ibarat timbangan yang nggak adil. Cobalah kita untuk membuka diri kita masing-masing, juga termasuk saya ini juga untuk pangeling-eling saya, karena yakin saya juga apa yang saya omongin itu untuk saya juga sebagai pelajaran, karena pesan Bapak juga begitu. Lamun ada ikhwan datang begini dan begitu, ini dan itu, niscaya nanti ada kata-kata yang diceritakan, nasihat yang diceritakan kepada ikhwan itu ada kata-kata yang untuk diri kita. Itu pesan Bapak selalu begitu. Jadi ketika kita bicarakan apa itu, yakin ada kata-kata yang untuk diri kita. Itulah cermin, karena ikhwan yang datang itu cermin kita sebetulnya. Itulah keadilan yang sebenarnya. Adil. Jadi adil itu kita harus mereset dulu diri kita atau mengkalibrasi diri supaya angka
atau jarum itu menunjukkan kepada angka 0. Kalau digital mah udah 0 langsung ya. Punya timbangan digital nggak Mas? Iya, gitu. Biasanya buat nimbang emas kan. Yeah. Nah kemarin itu Ramadan itu ibarat penggojlogan atau penempaan supaya kita itu berkadar emas. Kalau timbangan kita itu terbuat dari emas, sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi yang namanya apa? Bandulnya untuk menimbang perkara-perkara atau persoalan-persoalan hidup yang datang kepada kita, ditimbang dengan itu. Jadi Ramadan itu seperti puasa. Tapi kadangkala puasa kita itu terpengaruhi oleh 3 persoalan. Bapak sering cerita, ada puasa lantaran pada umumnya puasa. Ada puasa lantaran bulan, datangnya bulan atau bertepatan dengan bulannya Ramadan. Ada puasa yang benar-benar sejatinya puasa. Kita milih yang mana? Yang benar-benar sejatinya puasa itu yang kita yang dibakar itu. Banyak persoalan yang datang yang membuat yaitu tadi menguji kadar emas di dalam diri kita, bandul timbangan. Kalau puasa lantaran bulan mah belum apa-apa udah mikirin lebaran. Lebaran gua pakai baju apa ya? Belum punya duit buat lebaran. Gimana? Gini dan itu. Ya. Kalau puasa lantaran umumnya di rumah sahur, ikut sahur. Begitu lewat pasar, ada umumnya ada ngegantung kaki, ikutan ngegantung kakinya. Ngumpet maksudnya. Kalau motor Astrea atau motor apa? Belok sendiri. Itu puasa pada umumnya begitu. Itu mah pelajaran yang bisa kita ambil lah, bahwa kita nggak boleh terpengaruh dengan puasa. Itu sejatinya kewajiban atau bahasa Inggrisnya itu requirement itu apa? Semacam syarat dan ketentuan untuk diri kita, sehingga menjadi kutiba kan, wajib. Kutiba itu atau obligation kalau bahasa Inggrisnya, selain requirement itu obligation. Jadi kewajiban kita. Nah, puasa wajib. Jangan terpengaruh oleh Ramadan bulan. Kalau kita terpengaruh oleh bulan, ya belum apa-apa udah mikirin lebarannya, belum punya bekal untuk lebaran, belum punya bekal untuk masak-masak kan gitu. Biasa kan lebaran bikin ketupat dan segala macam tuh. Nah, itu terpengaruh. Kita puasa-puasa aja. Secara requirement, secara apa tadi Om? Syarat ketentuan untuk diri kita, supaya nanti kita mampu mengendalikan diri ketika ada persoalan yang datang kepada kita. Persoalan hidup, persoalan sesama hidup, itu yang berat mah. Itu yang berat. Karena sama Gusti Allah tidak rewel. Yang rewel itu manusia sesama hidup. Gitu. Ya kan? Nah, fitrah itu kita harus bisa tadi kan diawali dengan Ramadan, dengan puasa yang sebagai requirement, sebagai syarat dan ketentuan diri kita untuk bisa nanti fitrah, untuk bisa mereset atau bisa mengkalibrasi. Nah, disitulah yang namanya nanti akan menyandang yang namanya atau distempel sama Gusti Allah musodikun
Pak Ustadz? Musodikun itu orang yang bisa mengkalibrasi diri, memverifikasi dirinya, memvalidasi dirinya, bukan memvalidasi orang lain. Nggak perlu. Yang perlu untuk orang lain mah kita maafnya aja kah berikan, atau ampunan dari kita lah. Gusti Allah Maha Ampun, masa kurang mah kudu minimal susukana atau apa talangnya ampunan kan gitu, seperti itu. Ini masih panjang. Gimana? Tadi saya minta mohon dibukakan kerelaan hati dengan jembar mana lebar wawanen saya budi sadar daranan untuk membukakan pintu maaf untuk saya, karena saya juga manusia, banyak hilaf, banyak lupa, banyak ya terpancing emosi, karena saya juga punya yang namanya ego, yang namanya nafs gitu kalau bahasa Arabnya. Seperti itu. Bersediakah? Kalaupun iya, terima kasih. Semoga Gusti Allah memuliakan para ikhwan sekalian, saudara-saudaraku. Kemudian apa yang ingin saya tanyakan itu yang ingin saya tanyakan itu, adakah perubahan pada diri dan keluarga setelah kita menyelam ini ajaran, baik secara ekonomi, baik secara sikap, perilaku, atau apa lagi? Bisa disebutin satu persatu. Ekonomi dulu deh. Ada nggak? Kenapa nggak ada perubahan? Tanya dong dalam diri, tanya dong pada dirinya, diri sendiri. Kenapa kok gue nggak ada perubahan dalam ekonomi, misalnya seperti itu? Seharusnya sekian periode dari mulai titik awal kita di BA itu sudah merasakan yang namanya perubahan di dalam diri, baik secara ekonomi, pergaulan, dan rumah tangga. Ya mah ulah terus-terusan sama gitu ya, sama majikan itu juragan kita kan, berselisih terus. Jangan, harus ada perubahan. Termasuk ekonomi juga ada perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang lebih terpuruk. Ingat, perubahan ekonomi itu bukan persoalan nih angka, banyaknya angka, tetapi nilai di balik angka itu. Misalnya kita cuma punya 3 angka, tapi nilainya bisa, ajinya itu bisa manfaatnya banyak. Nah itu, daripada punya angka banyak tapi tidak bisa bermanfaat, nah itu lebih sakit itu. Jadi yang harus dirasakan itu nilai dari ekonomi itu, bukan angkanya, bukan banyaknya, bukan kasironnya, bukan kaburonya, bukan, tetapi ajinya di balik itu. Contohnya punya uang 20.000, gas mahal. Gas berapa? 22. Kalau gas semakin naik, selama mampu kita bisa beli gas, itu nilai ekonomi yang benar. Daripada kita punya uang banyak tapi gas langka,
Kan gitu. Kan sia-sia. Kita punya nilai apa namanya, nilai angka digitnya itu ngejajar gitu di tabungan itu, digitnya tuh sampai 6 atau 12. 12 miliar dong ya, atau di atas 6 lah. Kalaupun tadi tabungan kita misalnya digitnya cuman 5 digit, tapi bisa untuk membeli segalanya, itu nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya ekonomi itu. Petramak semakin petralit semakin naik, kalau masih bisa kita beli, itu yang perlu disyukuri, itu yang nilai sejatinya. Soalnya daripada kita punya angka banyak nanti disumbangin ke rumah sakit, buat apa ya? Halo. Kan gitu. Jadi bentar, saya kering tenggorokan. Kata bapak, belanjakan uang 10.000 untuk kupat tahu daripada 10 juta untuk rumah sakit. Itu nilai ekonomi. Ada ajinya, ada nilainya. Jadi jangan terpuruk ketika kita punya uang cuma 10.000 di saku. Jangan terpuruk, karena Allah akan memberikan sesuatu aji di dalam diri kita, pada diri kita, ketenangan. Itu yang berat yang mahal nilai ketenangan diri kita. Walaupun ada ini cerita kemarin Ramadan kan begitu, ada pelajaran yang saya dengar dari seseorang di Ramadan itu. Cuman 20.000, ketika ke sono dapat lagi 20.000, dapat lagi, akhirnya bisa untuk mengantar ke rumah sakit. Kan itu nilai yang benar, dari nggak megang sama sekali. Milih mana gitu, kayak gitulah contohnya. Itu ada perubahan pada diri kita, yang itunya, yang ketenangannya. Meskipun makan misalnya pagi singkong, sore jagung, sore malamnya gaplek, terus dipurulukanku gepuk ya, sama abon, itu juga udah alhamdulillah. Daripada makan enak, makan yang Prancis-Prancisan gitu, bisa gitu. Gue nonton Chef Koki terus di sini. Tapi pada ujungnya nanti mampu itu beli kita. Misalnya dengan angka digitnya yang banyak, kita mampu beli makanan yang bermerek tadi, ke Prancis-Prancisan loan, stick, nah kayak gitu. Tapi ujungnya kemana? Rumah sakit. Yang mendingan gaplek lah, sehat ya kan. Seperti itulah contohnya. Ada nilai sesuatu, kita yang harus mencari nilai itu, mengkaji nilainya, nilai ekonomisnya gitu. Coba saya ingin ingin ada bukti bahwa kita ngaji di sini tuh ada perubahan pada diri kita. Jangan monoton, dinamis. Di semalam juga saya meributkan atau memperdebatkan atau memperselisihkan persoalan harekat, tokekat, hakikat. Itu saya udah nggak mau ngomongin itu. Kita nggak ada lagi yang namanya zona-zona itu. Sudah laksanakan saja apa yang diajarkan oleh Bapak. Kalau belum nggak ngalamin
zaman Bapak, saya sampaikan apa yang pernah disampaikan ke Bapak, ke saya atau ke WNA. Laksanakan aja itu. Praktekin. Terutama yang kita perhatikan tuh dengan sesama hidup. Itu kuncinya. Kunci kita ekonomi baik itu dengan sesama hidup. Bangkitkan kepercayaan sesama hidup terhadap diri kita. Insya Allah ekonomi itu meningkat, saudara-saudara. Jangan melukai kepercayaan sesama hidup. Itu yang Gusti Allah juga apa Ustaz? Murka apa? Mengazab atau apa? Memurkai. Nggak resep lah gitu kalau orang Tambun bilang mah. Sesama hidup, perhatiin sesama hidup, berbaik-baiklah, kembalikan kepada fitrahnya, bahwa fitrah sejatinya manusia tuh ingin selamat. Seluruh manusia ingin selamat. Sok dimulai dari diri kita, menyelamatkan diri kita dengan memaafkan sesama hidup, itu menyelamatkan diri kita. Kesananya barulah sakasur, sadapur, sasumur, salembur. Kalau mampu sampai salembur itu udah lingkungan yang besar lah. Seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf atas apa yang pernah saya lakukan, mungkin melukai hati-hati para ikhwan sekalian, saudara-saudaraku. Seperti itu. Saya rumasa banyak keceletot lidahnya dengan memarahi, dengan gitu-gitu sekarang insya Allah lah saya tularin ke orang lain aja dah. Jangan saya gitu, jadi Pak Usman yang gitu. Yang kepret gitu. Jadi ada pembentukan dewan bukan pembentukan sih, perombakan di tubuh organisasi ini. Saya ceritakan dulu Bapak itu membentuk yang namanya Dewan Pembina dan Dewan Ustadz. Maka dilanjutkan di sini itu dengan membentuk Dewan Pengurus dan Pembimbing. Tambahannya apa? Tambahan asisten pembimbing. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada apapun, ada persoalan apa, kalau enggak sungkan bicara kepada saya dan kepada WNA, bisa bicara ke Ustadz dan ke Dewan, ke asisten pembimbing. Ini ada strukturnya seperti ini, boleh dilihat-lihat nanti setelah setelah munajat, supaya ada keterbukaan diri, supaya terevaluasi juga sejauh mana memahami ini sehingga ada perubahan pada dirinya, pada pergaulannya, dan pada ekonominya. Pada diri, pergaulan, ekonomi, dan rumah tangga. Dikasih satu lagi. Oke, sebenarnya ada 3. Ada perubahan ekonomi, perubahan pergaulan, dan rumah tangga. Saya tambahin pada diri. Terus yang utama itu pada diri kita sendiri. Karena untuk merubah takdir di masa depan itu dimulai dari kita, dari diri sendiri. Kita nggak bisa nuntut di luar kita, nggak bisa. Untuk merubah takdir dan nasib kita di masa datang, kita nggak bisa nuntut lingkungan kita, nggak bisa. Tapi kita yang harus merubah diri kita untuk jenjang yang lebih baik. Itu kuncinya. Dan satu hal, kenapa ekonomi itu kering terus? Karena nggak sering dihujanin, nggak sering mendapatkan air hujan. Itu filosofinya seperti itu. Hujan di sini yang datang dari langit
di pengajian kita apa? Sering ngaji supaya bumi itu kembali subur. Itu filosofinya seperti itu. Tapi Al-Qur'annya nanti boleh tanya sama Pak Ustadz, ada di Al-Qur'an bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit untuk menyuburkan bumi sehingga tumbuh tanaman. Bahwa materi semua di dalam bumi ini. Di dalam diri kita itu ada unsur tanah, unsur bumi. Dan itu akan menarik atau menjadi medan magnet ekonomi. Jadi gue nyari ngomongin ekonomi nih, padahal gue sendiri nggak kerja. Gimana sih? Nggak sesuai dengan apa kenyataan sekarang. Tapi insya Allah lah, apa yang saya katakan pernah saya alami. Untuk menyuburkan diri, untuk menyuburkan apa, untuk menyuburkan unsur tanah di dalam diri kita itu harus melalui dengan siraman rohani. Gitu, saudara-saudara, sok laksanakeun, sing percaya Gusti Allah nyarangan ke anjeun sadayana. Gitu, ya kan? Satu hal lagi, jangan takut dengan yang namanya sedekah. Karena yang namanya fadilah mudari sedekah itu ketika kita mampu mengeluarkan maharnya. Kalau nggak mampu mengeluarkan maharnya, maka kesuburan itu pun belum bisa terjamin. Karena ada tanah yang seolah-olah subur tapi tidak bisa ditanamin. Tanah apa? Tanah merah, saudara-saudara. Tanah merah itu nggak bisa ditanemin, susah. Tanah Jakarta itu rata-rata tanah merah, maka harus dengan diolah dengan sedekah. Itulah mengolah yang namanya kesuburan tanah. Sedekah. Kalau saya terlalu kalau di malam Jumat, malam Sabtu mah mungkin saya akan kupas yang namanya sedekah itu apa. Tapi ini mah untuk poin intinya aja lah. Poin intinya seperti itu. Jadi untuk memupuki atau membuat subur itu, tanah merah itu harus diaduk dengan kompos. Kompos itu terbuat dari yang kotoran-kotoran. Dan sedekah itu seolah-olah kita itu membuang kotoran. Dan apa yang dirasakan ketika kita mengeluarkan sedekah? Banyak kotoran. Kan gitu. Dirasain gue sendiri itu. Tadi gue baca gue sendiri. Kan gitu. Seperti itu saudara-saudara. Halo. Ini pada menang semua. Jangan tegang. Santai aja supaya apa? Supaya ada yang namanya masuk ke dalam lingkungan atau dekat dengan lingkungan surga itu, cirinya kita gembira. Kelihatan wajah itu berseri-seri seperti itu, maka kita sudah dekat dengan yang namanya tadi jannah, surga. Jadi ketika melaksanakan sedekah itu sendiri pun tadi upayakan dengan gembira, dengan apa? Justru kata Bapak itu sambut dengan apa dulu? Alhamdulillah dulu ketika ada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah. Disambut dulu dengan alhamdulillah. Itu ciri gembira kita. Ada seseorang datang kepada kita membutuhkan sesuatu, sambut dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang butuh. Itu. Barulah keluarkan sedekahnya dengan bismillah.
Ini itu contoh atau apa pelajaran yang diberikan oleh Bapak seperti itu. Coba tanyakan klarifikasi sama Waena begitu. Ya, Waena juga sama diajarin. Kalau nggak ngalamin aja mengalamin zaman Bapak, kalau nggak mengalami zaman Bapak, tanya ke saya atau ke Waena. Begitu diajarinnya itu supaya apa? Tadi proses pengolahan unsur tanah di dalam diri kita. Karena kalau tanah kita kering kerontang, mustahil itu kita bisa punya panen tanaman yang subur, yang baik. Yang suburkan dulu tanah pada diri kita, unsur tanah atau apa, bumi fil ardi yuliju nari, bukan yakhruju minha, apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar di dalam tanah, Allah yang memberikan qadarnya atau ketentuannya atau kapasitasnya seperti apa. Begitu saudara-saudara, kayaknya cukup aja lah ya. Ini untuk pertama kali saya diacarakan. Sebelum-sebelumnya saya memang meminta untuk malam minggu itu saya minta sumtu, biarin saya bicara malam Jumat, malam Sabtu. Tetapi ini setelah ada perombakan sedikit menjebak Ustaz, saya diacarain seperti itu. Mudah-mudahan atau Bapak Gusti Allah selalu menyertai saya untuk bisa memberikan motivasi-motivasi apa yang dibutuhkan menghadapi persoalan hidup, terutama dengan sesama hidup kita, bagaimana sikap kita. Semoga Gusti Allah selalu memampukan saya, memberikan pelajaran sehingga saya bisa memberikan motivasi. Begitu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.